Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali bersama dengan kalian semuanya di video kali ini. Senang bisa lagi chit-chat dengan narasumber yang baru saat ini, Bapak Valentino Korompis. Dan saat ini sudah bersama saya. Pak Valentino sekarang posisinya di Surabaya. Selamat pagi, ya. Pak Valen ya. Pagi. Selamat malam kalau ke Ibu. Iya. Di sini malam, di Seattle, di Surabaya pagi. Ini apa kabar? Selama Anda ketemu Deng Valen, sekarang sudah menjadi seorang 2016 Bu ya. Iya, 2015-2016 Bu ya, di Jakarta. Di Jakarta. Sekarang Valen sudah lagi lucu-lucunya dengan pekerjaannya saat ini. Bukan lucu karena nggak saya minta maaf, ini bukan lucu. maaf lagi maksud saya excited dengan apa yang sekarang dilakukan, kepilotan ya, kepilotan ini memang ya. Sekarang banyak ya di sini apa bankruptcy, oke, bahasa itunya bankruptcy. Atau ya. Itu kenapa? Karena memang sekarang lagi memang ya banyak sekali perusahaan yang kita ikut prihatin juga yang sekarang sedang ya bertahan sekuat tenaga untuk itu. Valen sendiri sebagai seorang pengacara yang sekarang lebih ke kepilotan tuh bagaimana? Ketiban rezeki kah, banyak kasus atau? Ketiban rezeki ya, puji Tuhan ya, ketiban rezeki lah Bu ya, karena ya, kita ini berarti kan kayak bersenang-senang di atas penderitaan orang lain ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi bukan begitu, karena pandemi. Tapi mereka perlu ditolong juga kan untuk. Betul. Ini salah satu cara supaya perusahaan itu keluar dari financial distress itu ya dia bisa mengajukan ada namanya penundaan kewajiban pembayaran utang yang nanti saya singkat PKPU Bu ya. Iya, bukan peraturan KPU Bu. Itu penundaan kewajiban pembayaran utang tepatnya Bu, seperti itu. Itu seperti ada beberapa teman saya bilang mereka mengajukan untuk nanti kredit kayak rumah dan mobilnya itu mereka belum bayar 3 bulan, nanti katanya ditambahkan di akhir gitu. Wah, itu kan karena ada peraturan. Iya Bu, gimana? Itu benar atau salah? Itu betul Bu, karena ada peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk merelaksasi pinjaman kredit kan yang di bawah 10 miliar. Tapi memang itu lebih menyasar kepada individu-individu Bu, seperti itu. Jadi masing-masing leasing itu pun memberikan kebijakan yang berbeda-beda, tapi mereka tetap mengacu kepada peraturan OJK tersebut, Bu. Nah, kalau yang kita bicarakan lebih ke perusahaan itu merupakan usaha atau upaya untuk restrukturisasi, tapi melalui pengadilan, Bu, yang PKPU tersebut. Kalau yang Ibu Eka tanyakan tadi itu lebih ke personal, seperti itu, Bu. Jadi tidak melalui pengadilan, langsung berhubungan dengan krediturnya. Valen kepilotan ke company-nya. Urusan company. Memang Bu, kalau untuk PKPU tersebut, pribadi pun bisa Bu mengajukan. Tapi kan guna apa kita misalnya cuma pinjaman 100 juta, 200 juta, terus kita harus melalui pengadilan lagi. Selain memakan waktu, pasti juga kan memakan biaya Bu Eka. Jadi kalau misalnya cuma dalam pinjaman yang tidak terlalu besar, mending kita langsung ketemu dengan krediturnya itu, kita langsung bicarakan gimana nih cara kita restructure dengan krediturnya sendiri, seperti itu Bu Eka. Kalau kita bisa sedikit menarik dengan omnibus law-nya ini untuk undang-undang ketenaga kerjaan itu menurut Valen bagaimana? Ketenaga kerjaan. Jadi kalau kita membahas setuju ada yang tidak setuju, itu kenapa? Sebenarnya saya sih ada di pihak yang setuju, tapi Valen sendiri melihatnya tanggapannya. Jadi
pro dan kontra, Bu ya. Sangat banyak sekali yang pro dan juga banyak yang kontra. Yang kontra itu pasti kebanyakan juga dari buruh. Kemudian juga orang-orang yang merasa dengan adanya Omnibus Law ini kan kayak Indonesia membuka diri kepada investasi dengan seolah-olah mempermudah semua peraturan-peraturan yang ada dalam Indonesia ini gitu loh, Bu. Dari saya pribadi, Bu, untuk kayak khusus kita bicara ketenaga kerjaan karena saya baru membaca habis untuk ketenaga kerjaan tersebut. Banyak sekali soalnya, Bu. Itu 1.000 halaman lebih dan tentu saja iya, Bu. Tidak mungkin dalam waktu 1-2 minggu bisa kita selesaikan baca. Tapi untuk ketenaga kerjaan pastinya itu kalau saya bilang berimbang perubahannya, Bu, gitu. Nah, kalau kita bicara misalnya, Bu, pesangon lah, yang dulu katanya bisa 32 kali upah, sekarang ini cuma 19 kali gitu kan, Bu. Kita kalau berkaca kepada praktek yang dulu, sangat jarang sekali, Bu, pengusaha itu akan memberikan 32 kali bagi buruh. Perusahaan itu pasti berupaya seminimal mungkin diberikan kepada buruh yang di PHK. Itulah alasan mengapa sampai terjadi perubahan terhadap pasal dari pesangon. Tapi memang dijamin juga dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Nah, jadi pemerintah ini saya melihat tetap ada sisi positif bagi pekerjanya, dan juga untuk pengusaha diberikan juga sisi positifnya gitu, Bu. Undang-undang yang baru ini, Bu Eka tahu, kalau misalnya pengusaha tidak memberikan pesangon, padahal itu misalnya sudah ada putusan yang ingkrah atau dia sudah kesepakatan bersama, terus tidak diberikan, dia bisa dipidana, Bu Eka. Oh. Gitu. Dulu tidak bisa, Bu. Dulu cuma tidak memberikan UMR aja yang bisa diajukan ke pidana, meskipun banyak pasal lain ya. Tapi sekarang ini misalnya pesangon tidak diberikan sesuai dengan kesepakatan atau putusan pengadilan, itu bisa dipidana sekarang, Bu. Ini kan kalau sudah berbicara pidana, tentu menjadi daya paksa yang sangat kuat bagi pengusaha untuk tunduk kepada undang-undang, Bu. Meskipun diturunkan 19 kali, tapi kamu wajib bayar, terus kamu gak bayar dipidana, siapa gak takut, Bu Eka? Seperti itu, Bu. Lantas kenapa jadi orang-orang yang buruh yang malah demo takut? Itu salah kaprah atau kurang info atau? Kalau bukan kurang info kalau saya rasa, Bu. Pasti semua orang, kita sendiri pun, Bu ya, pasti tidak mau yang lebih itu dikurangi, Bu. Kalau yang dikurangi ditambah senang, tapi kalau yang lebih dikurangi itu tidak suka. Tapi tidak melihat bagaimana pertimbangan hukum di balik terjadinya atau diterbitkannya peraturan tersebut. Itu kalau menurut saya, Bu, pribadi. Karena memang ya kalau kita melihat sekilas dan yang digaungkan itu pasal-pasal yang kontroversial, itu sangat merugikan buruh, seolah-olah kelihatannya. Tapi kalau kita baca lebih teliti lagi terhadap peraturan yang untuk ketenaga kerjaan khususnya, Bu, itu saya rasa berimbang. Gitu, Bu. Soal momentumnya, apakah memang menurut Valen itu memang udah diatur, memang pas lagi COVID ini memang itu atau memang sudah waktunya untuk ditetapkan atau bagaimana ya? Saya kurang paham soal itu, Valen. Jadi ya, kalau untuk kita berbicara momentum, nah ini kan jadi salah satu mengapa banyak yang demo, bukan cuma buruh tapi mahasiswa dan juga masyarakat itu karena katanya seolah-olah diam-diam dan juga pembahasannya cepat-cepat diputuskan. Padahal masih banyak masyarakat yang menolak seperti itu kan, Bu. Kalau kita berbicara itu, saya jujur aja time frame-nya itu, Bu, saya kan tidak terlalu mengikuti. Tapi memang kebutuhan yang ada sekarang itu menurut saya ya memang sudah tepat untuk dikeluarkan Omnibus Law ini, Bu. Karena dengan dasar banyak peraturan itu yang saling tumpang tindih, baik dari pusat dan ke daerah itu, sehingga dengan adanya Omnibus Law ini memberikan suatu kayak macam apa ya, dia ada patokannya seperti itu, Bu. Nah, dengan demikian harapan saya itu dengan terbitkannya undang-undang ini, koordinasi pusat ke daerah itu bisa lebih baik. Ini khusus untuk perizinan, Bu. Kita tidak berbicara ketenaga kerjaan. Karena kalau ketenaga kerjaan pun saya rasa dengan adanya perubahan-perubahan itu,
sebenarnya tidak memudahkan pengusaha ataupun investor gitu, Bu. Tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha. Apalagi yang mereka bilang TKA ya, tenaga kerja asing yang dipermudah. Itu bukan dipermudah, tapi harus mendapatkan persetujuan lagi dari pusat, Bu. Seperti itu. Dan ada lagi peraturan-peraturan pemerintah itu yang perlu untuk dibuat lagi untuk sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini, Bu. Makanya ayo kita kawal bersama untuk peraturan pemerintah tersebut. Jangan sampai lagi dalam pembuatan peraturan ini tidak mengakomodir aspirasi masyarakat. Seperti itu, Bu. Ya, Valen sendiri, menurut Valen tuh apa saja hal-hal yang perlu pemerintah untuk ya concern lah dalam omnibus law ini di bagian ketenaga kerjaan itu, menurut Valen apa yang pemerintah itu harus concern? Kalau dalam ketenaga kerjaan saya lihatkan, Bu, karena ini sudah menjadi undang-undang 11 tahun 2020, kita harus melihat concernnya pemerintah ini ke belakang berarti sebelum pembahasan sebelum undang-undang ini disahkan. Pemerintah itu kayaknya kalau saya menilai itu ingin memberikan kepastian bagi pekerja dan juga bagi pengusaha, Bu. Seperti itu. Nah, bagaimana pelaksanaannya itu kan pasti sudah ada kementerian terkait, yaitu Kementerian Tenagakerjaan yang nanti bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Memang kalau sekarang kita berbicara itu, kalau menurut saya masih terlalu awal memang, Bu, ya, kalau kita melihat bagaimana pelaksanaan, karena peraturan pemerintahnya itu aja belum ada yang keluar, karena masih dalam proses pembahasan terakhir saya dengar itu ya. Jadi kalau kita melihat dari mengapa pemerintah sampai merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, itu mungkin lebih ke arah memberikan kepastian, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Kalau rasa keadilan yang kalau kita merasa adil, belum tentu Bu Eka merasa adil, dan pasti juga sebaliknya seperti itu. Bagi Bu Eka adil, bagi saya belum pasti adil seperti itu, Bu. Jadi kalau untuk buruh dengan dikuranginya kayak pesangon, terus abis itu hal-hal lainnya itu dianggap kayak wah ini gak adil. Tapi bagi pengusaha, loh kok kalau saya gak kasih pesangon saya bisa dipidana, kan gak adil juga, Bu. Seperti itu, Bu. Padahal ya banyak juga pasal-pasal lain, umpama ada juga yang mengeluarkan isu, wah nanti pekerja bisa dibayar katanya per jam, karena upah dihitung berdasarkan waktu. Itu pasal sebelum Undang-Undang Omnibus Law, itu sudah ada, Bu. Orang ada ya hourly itu, bayarnya per jam. Itu hourly, itu bukan, ini makanya penafsiran ini yang harus kita lihat dari peraturan pemerintah lagi, apakah benar penafsiran masyarakat ini betul. Pekerja itu bisa dibayar hourly gitu loh, Bu. Padahal sebelumnya ini di Undang-Undang 13 2003 sudah ada pasal itu, tapi kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Berarti mungkin baru baca, Bu. Seperti itu, Bu. Seperti saya, terima kasih Valen sudah baca semuanya, jadi saya tidak perlu baca. Iya, Bu. Valen bukunya segini, astaga. Iya, karena kebetulan kemarin itu ada salah satu klien baru meminta penjelasan untuk Omnibus Law Ketenagakerjaan ini apa aja yang harus menjadi concern dari perusahaan. Makanya sekarang ini saya bisa jelaskan ke Bu Eka. Kalau enggak juga pusing juga saya mau jelaskan, Bu. Lumayan banyak, Bu. Berarti waktu telepon Cicit, ntar dulu selesaiin dulu bacanya, baru bilang iya. Ya udah, sudah selesai baca. Ya, seperti itulah, Bu. Begitu. Kalau saya begitu, Bu, untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Supaya masyarakat itu coba baca aja. Kalau untuk khusus Undang-Undang Ketenagakerjaan memang sedikit banyak, tapi enak kan kita bisa langsung kaitkan dengan Undang-Undang 13 2003. Tapi kalau whole Omnibus Law, itu jujur saja. Saya sendiri, Bu, baca itu, waduh, baru sampai halaman berapa sudah pusing kepala, Bu. Karena saking banyaknya, gitu loh, Bu. Makanya saya cuma cari apa yang klien butuh, saya akomodir, saya pelajari. Dan itu ada satu lagi, UMKM sangat-sangat diuntungkan. Seperti itu, Bu. Seperti dalam apa kira-kira? Omnibus Law ini. Kita bahas sedikit aja ya. Seperti jadi, apa UMKM itu diuntungkan? Ya, bukan UMKM, lebih ke UMK, Usaha Mikro dan Kecil. Usaha mikro dan kecil ini nantinya, tidak, kalau misalnya mau bikin PT, Bu, tidak perlu lagi ke notaris, Bu. Langsung bisa, dulu harus kan, dan minimal 2 orang, Bu. Sekarang 1 orang pun itu sudah bisa mendirikan PT.
ini betul-betul concern dari pemerintah itu untuk memajukan UMK kalau menurut saya, Bu. Kenapa? Kalau CV gimana? Gimana, Bu? Kalau CV, kalau itu Kalau CV tetap dia mengacu harus 2 orang lagi, Bu. Nah, ini kan lucunya. nggak perlu notaris. Tetap, kalau CV tetap notaris, Bu. Karena yang diatur khusus CV tetap notaris. PT. Diatur khusus PT ini, Bu. PT ini tidak perlu notaris. 1 orang pun bisa mendirikan PT dan nanti dalam pelaksanaan PT ini tidak perlu kayak akta RUPS seperti itu, Bu. Cuma memang ini sangat baik, Bu, untuk pengusaha UMK, Bu, kalau saya ngomong, Bu. Karena biaya berkurang, mereka bisa memutuskan sesuatu kan karena mereka sendiri, mereka pengusahanya kan, langsung tidak perlu lagi dengan rekan kerja. Dan ada fasilitas-fasilitas, Bu, yang diberikan, Bu. Salah satunya untuk ketenaga kerjaan bisa tidak memberikan UMR, Bu. Kayak gitu. Tapi ada memang batas bawah. Sorry, itu PT atau CV? PT ya? PT. Tidak memberikan, itu boleh? Boleh. Kalau CV? Yang penting, kalau CV itu pun, nah ini, kita jangan melihat PT dan CV, Bu, dalam UMKM itu, Bu, ya. Karena usaha mikro dan kecil itu dinilai dari modal dan juga asetnya dia, Bu. Gitu, perputaran usaha. Bukan dari, kalau dia sudah PT berarti bukan UMKM. Nah, ini salah kaprah di masyarakat sekarang seperti itu, Bu Eka. Kalau sudah PT, bukan UMKM kamu. Gitu loh. Padahal Iya, PT kan minimal modal dasar, kalau saya nggak salah 50 juta cuma modal dasar, Bu. Gitu. Itu kan masih termasuk dari usaha mikro, Bu. Kalau perputarannya per tahun misalnya di bawah dari 500 juta. Itu masih usaha mikro, Bu Eka. Bukan dilihat dari PT-nya, tapi dari perputaran modal. Ini yang harus diluruskan. Jangan sampai masyarakat selalu berpikir, wah kalau sudah PT bukan UMKM ini. Seperti itu, Bu. Saya mau, sebelum saya lanjut, saya mau share sesuatu ke Valen. Saya bikin Enterprises 2020 LLC, company di sini, company saya. Cuma buy online, Valen. Nah, bayarnya dia, Bu. Berapa gitu, terus tiba-tiba tapi insurance harus saya bayar. Jadi jadi tidak ada, itu cuman tiba-tiba udah keluar saya punya nomornya, itu license-nya. Itu online, Valen, dan sangat mudah. Ya, makanya pemerintah ini saya lihat kan, Bu, kalau memang masih kayak kita lah, Bu, yang masih baru memerintis, buka usaha baru, itu sangat dipermudah, Bu. Dulu pemerintah sudah mempermudah dengan adanya online single submission, Bu, ya. Beberapa hal itu kayak semua sudah bisa online, meskipun kayak izin-izin itu memerlukan lagi pengefektifan dari daerah, seperti itu, Bu. Itu kan sudah mempermudah. Dengan adanya ini lagi, dengan dibuka peluang bagi UMKM yang bisa berdirikan PT dengan 1 orang, ini sudah sangat mudah sekali jadinya, Bu. Karena nanti online juga itu pendiriannya, Bu Eka. Seperti itu. Kita tinggal isi-isi online, nanti keluar katanya itu pengesahan dan lain sebagainya. Cuma memang saya lihat masih belum diakomodir sama Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Karena ini kan baru transisi ya dengan undang-undang yang baru. Tapi ya semoga lah dalam waktu dekat it will be possible lah. Seperti itu, Bu. Kalau di sini ya mereka langsung paketin plus insurance. Supaya kalau ini ya langsung dibayar asuransinya gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti lebih baik dan banyak lagi muncul pengusaha-pengusaha di Indonesia, Bu, dengan ini, Bu, seperti itu. Oke, Valen, sekarang soal dampak pandemi pengusaha. Ini banyak yang hampir gulung tikar karena kan biasanya itu menurut Valen gimana? Apa yang harus dilakukan pengusaha atau kreditur? Gimana supaya semua bisa ya win-win solusi lah, Iya. Sebenarnya kalau ini kita berbicara secara umum dulu, Bu, ya. Penanganan pandemi di Indonesia ini juga kan banyak yang mengkritik seperti itu, Bu, ya. Karena terkesan peraturan yang dikeluarkan itu saling tabrak sana sini gitu kan. Cuma memang ya beberapa hari ini ada kenaikan di Indonesia, Bu, pastinya. Nah, yang pasti banyak sektor-sektor usaha itu yang berdampak, Bu, meskipun bukan semua gitu, Bu, ya. Cuma makanya
banyak sekarang ini tren di Indonesia untuk kasus-kasus hukum seperti yang saya bilang tadi Bu, yang PKPU dan kepalitan tersebut. Sekarang aja di Jakarta Pusat itu sudah hampir 400 apa 400 lebih gitu untuk kasus PKPU Bu. Kalau di Surabaya sendiri itu sudah 80 lebih, hampir 90. Ada kenaikan Bu memang di tahun ini. Kayak gitu. Nah, ini kan kita, karena saya ini praktisi hukum Bu, berarti saya kan bisa dikatakan saya lihat fakta hukum di lapangan ini bagaimana gitu. Memang banyak perusahaan itu yang kalau misalnya sudah merasa, aduh kok kayaknya agak kuat ya. Nah dia menggunakan cara ini, PKPU ini. Supaya dia bisa restructure dengan istilahnya melalui pengadilan Bu, seperti itu. Kalau di sini filed bankruptcy namanya. It's different Bu. Bankruptsi di Amerika dengan di Indonesia. Iya. Ya, kalau di Amerika dan di Indonesia itu berbeda, Bu. Pada prinsipnya itu, kalau di Amerika ada namanya insolvency test, Bu. Seseorang itu, misalnya, saya masih punya aset, Bu. Aset saya 1,5 M misalnya. Hutang saya 500 juta. Di Amerika tidak bisa itu file bankruptcy, Bu. Tidak bisa, karena ada insolvency test. Loh, kamu masih ada aset. Dicairkan aja dulu, bayar utang, gitu kan. Kalau di Indonesia berbeda, Bu. Di Indonesia berbeda. Di Indonesia itu dia cuma perlu memenuhi persyaratan adanya 2 kreditur, ya minimal 2 kreditur dan ada 1 utang itu yang sudah jatuh tempo, Bu. Saya tidak melihat kamu itu masih solvent, masih bisa melaksanakan usaha atau tidak. Tapi kalau sudah ada 2 syarat ini, itu yang bisa diputuskan dia PKPU atau kepailitan, Bu. Nah, oleh dasar itulah makanya akhir-akhir ini banyak juga yang mengajukan pengajuan PKPU atau kepailitan itu dengan tujuan supaya utangnya dibayar. Jadi kayak ini sebagai daya paksa. Kamu kalau nggak bayar, kamu bisa kena PKPU atau kepailitan, Bu. Kayak gitu, Bu Eka. Jadinya ya ini salah satu cara cepat, meskipun biayanya lebih tinggi, Bu. Karena kalau kita pengajuan PKPU atau kepailitan, itu minimal sekitar 5 juta, Bu, untuk file. Kita untuk file motion itu ya. Nah, kalau gugatan biasa kan cuma 700 sampai 1 juta, seperti itu, Bu. Jadi daftar apa sih namanya di sana kepailitan? Pemasukan permohonan. Kita masukkan permohonan kepailitan atau PKPU, ya. Baru kemudian ini syaratnya ini. Betul, Bu. Dan memang sidangnya lebih cepat, Bu Eka, daripada gugatan biasa. Makanya banyak pihak itu nggak apa-apa deh. Saya keluarkan uang lumayan di depan, tapi yang penting ya ini sebagai daya paksa juga gitu kan. Orang bisa orang kan namanya perusahaan masih jalan, Bu. Itu kan takut, Bu, untuk di PKPU atau pilot gitu, Bu. Karena dalam waktu misalnya dia PKPU itu kan misalnya dikabulkan oleh hakim, ada jangka waktu 270 hari, Bu. Apakah dia ini mau damai, ataukah dia itu nanti misalnya tidak bisa berdamai dengan kreditur, otomatis dia pilot, Bu Eka. Nah, selama 270 hari ini kan dia tidak punya kewenangan penuh untuk mengontrol perusahaannya, karena ada namanya pengurus yang harus mengawasi, Bu, pelaksanaan operasional dari perusahaan tersebut. Kayak gitu. Cuma memang bagi debitur yang istilahnya memang sudah berdarah-darah nih, Bu. Wah, saya ini kalau nggak do something, ini benar-benar habis saya gitu. Ya dia betul-betul mengajukan, Bu. Saya PKPU, saya mau restructure hutang-hutang saya, bagaimana caranya supaya saya bisa membayarkan. Ada yang mungkin diperpanjang, tempo jatuh temponya dia, seperti itu, Bu. Karena bank itu sendiri, misalnya dia ada kreditur bank, Bu Eka ya. Bank itu sendiri juga tidak mau pasti debiturnya dia ini pilot, Bu. Gitu. Karena kalau sampai pilot, di samping penilaian dari BI-nya untuk bank ini juga bisa terganggu. Kan kalau misalnya pilot, dia melihat lagi dari hak tanggungan yang dia punya, dari fidusia, kan seperti itu, Bu. Prosesnya panjang banget. Jadi kalau bisa restructure, bisa damai, ya mereka pasti prefer ke situ, Bu Eka. Seperti itu. Nah, ada beberapa teman di Indonesia, mereka itu mencari solusi dengan karyawannya untuk ya mereka dapat tetap digaji tapi separuh. Nah,
Pada saat pandemi kemarin, ada surat edaran juga dari Kementerian Tenaga Kerja kan itu, dan juga kita melihat dari peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, ada memang ada pertama bisa dirumahkan Bu, tenaga kerja itu ya, bisa juga dengan pemotongan gaji. Jadi istilahnya dirumahkan dengan tujuan bukan untuk PHK Bu. Nah, kalau misalnya kedua belah pihak setuju untuk hal tersebut, Bu, itu bisa-bisa jalan aja, Bu, gitu. Nah, karena berkaitan dengan pemotongan gaji itu sebenarnya bisa dilakukan oleh pengusaha asalkan ada kesepakatan dari buruh, Bu. Kalau misalnya buruh tidak sepakat atau tidak menolak untuk dipotong gajinya, ya silakan menempuh jalur hukum yang sudah disediakan oleh peraturan perundang-undangan, Bu Eka. Karena kalau perusahaan tidak melakukan hal tersebut, perusahaan yang mati, kalian hilang pekerjaan kan gitu Bu Eka. Salah satu klien saya juga seperti itu Bu Eka. Jadi dia itu ada potong berapa persen gitu untuk gaji dari buruh, tapi tetap dipekerjakan dan mereka buru-buru ini fine gitu Bu Eka. Karena lah daripada saya keluar, daripada saya di PHK, tidak ada pekerjaan, kondisi sulit seperti ini. Seperti itu, Bu. Jadi harus ada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, perusahaan dan juga buruh untuk melakukan hal tersebut, Bu. Kayak gitu. Sorry, Valen, saya mau kembali ke kreditur dan debit kreditur maupun kreditur yang apa sebenarnya yang menjadi dasar mereka untuk bisa melakukan PKPU. PKPU, oh ya. Jadi apa harus yang menjadi dasar bagi mereka? Dasar, ya. Jadi secara undang-undang, Bu, Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, memang pengajuan PKPU itu bisa diajukan baik oleh debitur sendiri maupun oleh kreditur. Ini untuk PKPU dan kepailitan sama, Bu ya. Jadi kreditur yang memperkirakan debitur tidak bisa membayar hutang-hutangnya itu bisa mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, Bu. Dengan catatan seperti saya bilang tadi, syaratnya itu harus ada minimal 2 kreditur, Bu, dan minimal 1 hutang yang sudah jatuh tempo. Jadi kalau cuma 1 kreditur, misalnya, saya misalnya utang ke Bu Eka gitu kan. Nah, tapi Bu Eka cuma tahunya, cuma Allen aja nih yang ada utang ke saya. Bu Eka itu nggak bisa mengajukan PKPU, Bu. Iya, jadi Bu Eka harus ada teman, istilahnya teman kreditur lainnya itu, bareng-bareng gitu. Meskipun yang mengajukan itu cuma Bu Eka aja, nanti temannya Bu Eka ini bisa dikatakan sebagai kreditur lainnya, Bu. Kayak gitu, Bu Eka. Jadi menurut Valen itu sudah final, sudah baiklah untuk kedua belah pihak, atau mungkin ada yang harus direvisi mungkin. Nah, itu Bu. Valen. Memang kan Undang-Undang 37 2004 ini sepengetahuan saya ada dalam proses untuk revisi, Bu. Revisi undang-undang tersebut karena banyak pihak yang menganggap tidak adanya insolvency test dalam undang-undang ini mengakibatkan kepailitan dan PKPU ini sangat gampang, Bu, untuk dikabulkan. Nah, dalam praktek banyak juga oknum-oknum, dalam tanda kutip saya bilang oknum, Bu, karena jadi ini dipakai untuk kayak bisa dibilang saya pelitkan diri untuk menghindari pajak. Kayak gitu, Bu. Nah, ada juga saya pelitkan diri supaya sudahlah PT saya aja kok yang kolaps. Saya sudah pindahkan asetnya, ya bisa-bisa aja seperti itu, Bu. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya, Bu, untuk yang kepailitan, Bu ya, kepailitan ini sih sudah oke-oke aja, Bu, gitu, diajukan oleh debitur dan kreditur. Yang jadi concern saya itu di PKPU-nya, Bu. Ini kan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang tahu daleman dari suatu perusahaan ini kan harusnya debiturnya, Bu, bukan dari kreditur. Kayak gitu. Nah, tapi kreditur diberikan kesempatan untuk mengajukan PKPU, Bu. Kayak gitu. Nah, ini yang memang saat ini menjadi banyak sekali pertentangan. Kenapa kok kreditur itu tetap bisa mengajukan PKPU kepada debitur? Padahal kan yang mengetahui kondisi pasti perusahaan debitur, Bu. Ya mungkin ini yang perlu dipertimbangkan lagi oleh teman-teman kita di legislatif supaya kalau misalnya revisi ini bisa dipertimbangkan lah kalau untuk PKPU itu ya debitur yang mengajukan, Bu, seperti itu. Ya kalau misalnya kreditur mengajukan silakan ke arah kepailitan karena dianggap
kan sudah tidak bayar, ngapain lagi kan? Ya sudah dipilotkan aja, seperti itu Bu. Kalau menurut saya begitu. Apakah setelah pilot dan mengajukan ke pilotan atau PKPU masalah selesai? Atau untuk apakah dia juga harus merehabilitasi nama baik atau ya biasa kan udah cacat kan di bank kan kita ya itu dia kredit aja kita harus menunggu bertahun-tahun baru. Bertahun-tahun, betul. Itu berlaku juga enggak untuk makanya kebanyakan ini karena yang kepalitan dan yang kita bicaranya kepalitan Bu ya. Karena kalau PKPU itu misalnya damai ya sudah Bu, aman, tentram. Kalau tidak damai ya kepailitan gitu kan, bangkrut lah, istilah trennya bangkrut gitu. Orang kalau bilang pilot kan masih apa ya bangkrut lah istilahnya ya. Dan tapi kepailitan pun itu memang masih kemungkinan bisa damai Bu, bisa damai. Kecuali memang dia sudah insolven. Kata insolven ini berarti bisa dia ini kalau case yang bagaimana yang bisa? Nah, kalau jadi gini, ada dua hal yang mengakibatkan misalnya perusahaan ini dinyatakan pilot itu ya sudah bangkrut gitu loh Bu. Atau kata bahasa hukumnya itu insolven gitu Bu. Nah, kalau misalnya dia itu sudah bisa di PKPU nih Bu, dia damai. Ternyata sudah damai tidak melaksanakan nih putusan perdamaiannya. Nah, ada kreditur ini akhirnya ajukan pembatalan untuk perdamaiannya. Misalnya dikabulkan putusannya itu membatalkan perdamaian yang PKPU, secara otomatis si debitur ini juga dianggap insolven atau sudah bangkrut. Gitu loh, Bu. Nah, ada juga satu misalnya dalam PKPU ini, kreditur ini setuju nih untuk berdamai. Semua voting apa segala macam, oke. Ternyata setelah dinilai oleh majelis hakim, wah ini pelaksananya mungkin tidak benar nanti, atau mungkin ada penipuan, atau mungkin fee dari pengurus tidak dibayarkan. Ya sudah, nggak bisa. Ini tetap pilot gitu kan. Nah itu juga dianggap langsung insolven atau bangkrut Bu, seperti itu. Itu dua hal yang mengakibatkan perusahaan ini kalau dia pilot ya dianggap sudah insolvensi gitu, sudah insolven atau kata lain bangkrut. Nah kalau bangkrut ini bagaimana? Secara hukum Bu, yang kalau misalnya proses kepalitan ini sudah berakhir, bagi debiturnya ini selesai Bu, enak, permasalahan selesai. PT saya hilang hutangnya sudah diberesin dengan kepalitan gitu Bu. Tapi untuk krediturnya pusing kepala Bu. Kenapa? Karena pasti berapa yang kembali ke mereka itu gak banyak Bu. Kayak gitu. Uang piutangnya mereka dibayarkan dari kepalitan itu pasti tidak mungkin full Bu. Jarang sekali full Bu Eka. Seperti itu. Jadi kalau apakah ini menyelesaikan permasalahan, untuk debitur mungkin menyelesaikan permasalahan karena hutangnya itu dianggap sudah diselesaikan dengan kepilitan ini. Karena dalam kepilitan ada namanya proses pemberesan untuk aset budel pilot atau harta pilot dari debitur Bu. Nah, jadi kalau sudah selesai kan, misalnya hutang saya 10M, saya cuma punya aset 1M. Ya sudah Bu, bagi prorata. Ya bagi PT-nya ini dianggap ya sudah selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai pemberesan, PT ini harus bisa dibubarkan atau bisa direhabilitasi juga, Bu. Seperti itu. Nah, tinggal bagaimana dari kurator. Berapa lama waktunya baru bisa lagi dari... Saya pernah ketemu salah satu kurator yang menangani kepilitan, itu sudah dari tahun 98 sampai sekarang belum selesai, Bu, proses pemberesannya. Jadi sudah sekitar 22 tahun belum selesai. Gitu, Bu Eka. Jadi kalau kepilitan itu sebenarnya tidak dibatasi batas waktu pemberesan, makanya itu kan tinggal pinter-pinternya kurator untuk menjual aset Bu jadinya. Gitu. Makanya lama pasti Bu, lama prosesnya lama. Astaga. Berarti selama itu dia enggak bisa melakukan sesuatu yang enggak bisa Bu, enggak bisa. Kalau sudah pilot, semua tindakan dari debitur tersebut dilakukan oleh kurator Bu. Nah, kurator ini yang bertindak untuk mengurusi semua hutang piutang dari debitur ini, melakukan pemberesan dan melakukan pembagian kepada kreditur. Kayak gitu. Nah, memang dalam proses kepilitan, Bu, bisa dimungkinkan debitur itu melakukan going concern. Jadi tetap melanjutkan usahanya. Gitu. Bisa dimungkinkan. Cuma kalau misalnya ternyata usahanya ini, ya sudah, dalam satu titik, usaha dilanjutkan, ternyata tetap tidak bisa membayar para kreditur nih. Ya sudah, berlanjut kepada pemberesan.
itu tinggal pinter-pinternya kurator, Bu, untuk memutuskan atau meminta pendapat dari para kreditur, usaha ini bisa lanjut nggak? Misalnya perusahaan ini, kita cerita-cerita, oh bisa nih dilanjutkan. Kalau misalnya dilanjutkan, masih ada kemungkinan bisa membayarkan. Nah, ini kita bisa atur, Bu, supaya tetap going concern, dari situ tetap ada pembayaran. Kayak gitu kepada para krediturnya ini, Bu. Kayak gitu. Nah, kurator itu kan harus memikirkan apakah bisa menguntungkan atau kalau misalnya tidak dilanjutkan lebih merugikan. Kalau misalnya lebih merugikan ya harus dilanjutkan jadinya kan, Bu. Seperti itu. Makanya banyak pertimbangan dari seorang kurator itu dalam menghandle suatu perkara kepalitan itu, Bu Eka. Itu. Kalau pertanyaan Bu Eka itu tadi, Bu, untuk debitur mungkin saja itu menyelesaikan permasalahannya dia, tapi untuk kreditur ya uangnya balik mungkin cuma 30%, 40%, 50% itu sudah syukur, Bu, gitu loh. Kayak gitu. Makanya kepalitan itu sangat dihindari, Bu, oleh kreditur. Kayak gitu, Bu Eka. Ada saran-saran dari Valen mungkin menghindari kepalitan? Kalau saran dari saya, Bu, yang pasti misalnya misalnya kita bertindak sebagai kreditur. Nah, tren saat ini memang sangat jarang pengajuan itu langsung ke kepalitan, Bu. Pasti dimulai dulu dengan penundaan kewajiban pembayaran utang terlebih dahulu. Nah, sebisa mungkin untuk kreditur itu di-push itu debiturnya supaya memberikan proposal perdamaian yang masuk akal, Bu. Gitu. Jangan nanti yang masuk akal. Masuk akal itu bagaimana, Mas? Ah, gini, Bu. Oh iya, saya bikin proposal nanti pokoknya saya bayar lunas semua, tapi nanti 20 tahun kemudian saya cicil 20 tahun. Ini kan waduh, sudah anak cucu saya ini baru selesai ini utang kan gitu, Bu. Makanya di situ harus di-push betul-betul si debitur ini untuk memberikan proposal perdamaian itu yang bisa executable juga, Bu. Seperti itu. Dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Saya, pengalaman saya ini ada tangani salah satu anak perusahaan petrokimia ya, bisa dibilang gitu, Bu. Ya, dia PKPU. Saya sebagai pengurusnya, ini akhirnya dia berjanji akan menyelesaikan semua kewajiban itu dalam waktu 2 tahun, Bu. Saya suruh dia untuk melakukan perhitungan dengan bagian accounting, kita bicara baik-baik. Akhirnya diberikanlah proposal perdamaian 2 tahun ini akan diselesaikan. Sampai sekarang masih bayar, Bu Eka. Sudah mau 1 tahun ini dia masih mencicil untuk membayar semua hutang-hutang dari para kreditur kayak gitu. Nah, peran pengurus ini penting, Bu. Karena pengurus itu memang bertindak sebagai administrator untuk utang piutang kan, Bu, dan juga membantu debitur untuk menyusun rencana restructure. Makanya tugas pengurus ini sangat penting. Seperti itu. Jadi kita harus memberikan masukan itu yang supaya proposal perdamaian ini bisa diterima oleh kreditur, Bu. Seperti itu. Oke, Valen, senang sekali bisa chit-chat dengan Valen. Iya, Bu, anytime ya. Bikin kita tuh nggak perlu baca bukunya. Tebalnya segini. Ada dikit lah, karena benar-benar ya selain sekarang ada ya memang masih luar-luar dong, Bu, cuma yang penting lumayan memberikan masukan lah. Iya, Bu, seperti itu, Bu. Iya. Nonton video juga ya merasa ada sedikit ya semoga bisa memberikan masukan dan juga menambah pengetahuan lah, Bu. Meskipun sangat-sangat sederhana dan juga tidak mengupas tuntas, Bu, ya. Tapi semoga ya bisa memberikan ada pelajaran ya bisa diambil, Bu. Kalau kita banyak loh, bukan cuma sedikit. Ini banyak. Thank you, Valen. Ya, oke, Bu Eka. Terima kasih atas waktunya, Valen. Salam. Sama-sama, Bu Eka. Senang juga bisa cita-cita dengan Bu Eka lagi, ya. Dan si ganteng, si kecil, yang lucu dan ganteng. Iya, Bu. Oke, bye-bye. Ya, bye-bye, Bu. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicit Mariska bersama Valentino Korompis. Dan seperti biasa, saya akan memberikan satu video lagi, tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hi, welcome back for another tip from Marty Lyons. Today we're going to talk about visual sweeps. Yes, we know that's front and center in everyone's mind. They're all dying to know, how can I do these? So where to start? So let's stop and think about, where do we see things that we literally think are visual in day-to-day life, and how could that apply to me and maybe help make my life easier? So here's an example I like to think of. Now, speaking as a guy, guys typically will have a toolbox in their garage or shop or whatever. So they've got wrenches and pliers and screwdrivers and stuff like that in there.
most guys, not all, but most guys just dump them in a drawer. Now they might have all screwdrivers in one drawer and all wrenches in another and sockets in a third, that type of thing. But there's usually just dumped in there because that's what Dad did, or somebody else that they thought, you know, they learned how to work on stuff. That's how they organize their drawers. So they just shove the stuff in there, and then you have to pick through and try and find the right socket or the right wrench, and you're digging, because that's what we do. And we think that's normal. If you look at how we live in our homes, if you're like the average person, probably 99% of homes have an organizer in their kitchen drawer that has all the knives and spoons and forks. And typically you'll have a slot where it has forks and spoons and knives, and it doesn't matter which order you put them in, but there's separate slots obviously for the different items. And then maybe you'll have one bigger one off on the side that has, you know, big spoons and little big serving forks and things like that, or soup spoons, things of that nature. But you tend to put knives in one, spoons in another, forks in a third. You don't just throw them all in the drawer and say, I'm going to just start digging through to find this stuff. So there's an example that we live with, pretty much everybody lives with every day, and we think nothing of that. So we take the time and effort to organize our stuff. And for those of you who use dishwashers, some people will get carried away and they put all the forks in one compartment and all the knives in another and spoons in a third. So when the time to clean out, you just grab those items and put them in that spot in your kitchen drawer. That's a really simple example to say, well, why, if we want to organize one area, why don't we start organizing the other area as well too? Just make it easy to use this stuff. And now, granted, yes, knives, forks, and spoons we tend to use every day, although we may not use the wrenches and sockets and all that every day. But for mechanics that work in a shop, sometimes they're just as disorganized because that's what our dads did. They would have just boxes full of stuff, and they, instead of boxes full of tools, they now have drawers full of tools, but it's still a mess. So there's an example of how, in a lot of people, we daily waste time, or they're rooting around underneath underneath the bathroom kitchen cabinet, or I'm sorry, the bathroom sink cabinet, trying to find, gee, I have more Q-tips back there, or I think there's another bottle of shampoo somewhere in there, and you're digging, instead of saying, why don't you organize this stuff? Why do you spend all this time looking for things? And there's an example, front and center, of a difference between looking and rooting around for stuff because you're not organized, as opposed to having things in an orderly fashion where at a glance you can see where things are and how to find them quickly. And there is the essence of visual controls, to see what's happening. So we'll talk about that again soon. Hope you enjoyed this little tip from Marty. Don't forget, if you haven't subscribed yet, push one of these buttons on there and great things will happen. Thanks for watching, and we'll see you next time. Bye-bye.